Yang keempat terakhir yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu tujuh sifatnya sama dengan sifat ma'ani lah. Jadi sifat maknawiyahnya sama dengan sifat ma'ani, 7 sifatnya. Pertama, qadirun artinya yang kuasa Allah Ta'ala. Kedua, muridun yang berkehendak Allah Ta'ala. Betambah yang Allah atau maknanya. Yang ketiga, alimun yang mengetahui Allah Ta'ala. Yang kelima, yang keempat, sifat manawiyah hayyun yang hidup Allah Ta'ala. Yang kelima sifat manawiyah sami'un artinya yang mendengar Allah Ta'ala. Yang keenam, basirun yang melihat Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mutakallimun yang berkata-kata Allah Ta'ala. Nah, jadi sifat maknawiyah itu sama 7 sifat dengan sifat ma'ani. Karena sifat maknawiyah ini berlazim-laziman dengan sifat ma'ani. Nah, apabila ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Ada sifat maknawiyah, pasti ada sifat ma'ani. Artinya kada buka pisah, sifat ma'ani dan makna itu kada buka pisah. Bila ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Bila ada sifat maknawiyah, pasti ada sifat ma'ani. Ini ta'rif sifat maknawiyah. Nah, ta'rifnya ada juga. Yal halul wajibatu bidati madamat illatu mu'allatan bi'illatin. Artinya, tiap-tiap hal artinya sifat. Artinya sifat. Tiap-tiap sifat yang wajib bagi zat selama kekal dan hal keadaannya dikarenakan dengan suatu kerenah. Artinya adanya sifat maknawiyah dikarenakan adanya sifat ma'ani. Ya, kalau ada sifat ma'ani atau ada sifat sanawiyah, ada sifat maknawiyah. Jadi misalnya seandainya kalau ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Ini sifat ma'ani adanya dikarenakan adanya sifat ma'ani. Ini takrifnya sifat maknawiyah yal halul wajibatu lillahi madamatil latu mu'allalatan bi'illatin. Tiap-tiap sifat. Nah, hal itu sesuatu yang ada tetapi kada bisa dilihat atau hal-halnya. Hati-hati. Sesuatu itu ada, tetapi kadang kalau dilihat dengan mata kepala, ada makhluk tanah kalau dilihat dengan mata, tapi ya angin. Nah, ada makhluk tanah ada, tapi kalau dilihat dengan mata, angin. Ada yang bisa angin baik bentuknya, kalau nggak bisa lihat angin. Nah, angin itu ada, buktinya ada. Nah, kita rasa nilainya ada angin itu, kalau kita rasa angin, pohon kayu lah bergoyang. Itu buktinya ada angin, tapi angin itu kada kau kita lihat bentuknya. Nah, kalau lain pada angin, lain pada angin apa? Roh kita, selain roh di awal kita ada roh. Nah, tapi kada kau dilihat dengan mata. Apalagi kantor, kalau kantor apa? Kantor bentuknya kadang-kadang kalau dilihat. Nah, jadi ada makhluk Allah ada, tapi karena tahu dilihat dengan mata kepala. Jadi hal itu sesuatu yang ada, tetapi kada bisa dilihat dengan mata kepala. Hal-halnya seperti sifat maknawiyah. Nah, sifat wujud, sifat wujud itu hal ada. Nah, Allah Ta'ala itu ada, tetapi kada kau dilihat. Nah, hal itu keadaannya itu, keadaan itu hal karena itu kada kau dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, kalau bukan dilihat itu datnya. Keadaan ada itu kada kau dilihat.
Kalau nafsiyah karena ia halul wajibatul lidzati ma damat lidzatu ghairu mu'allatin bi'illatin. Artinya tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal dan keakalan tidak dikarenakan dengan suatu karena. Itu takrif sifat nafsiyah. Nah, takrif sifat nafsiyah. Hal jauh dan sifatnya itu hal juga. Nah, hal bagi zat Allah. Nah, adanya zat Allah tidak dikarenakan dengan suatu karena. Kalau adanya Allah karena ada manusia, kalau ada Allah ada, adanya makhluk, adanya Allah ada. Allah Ta'ala itu adanya ada dikarenakan suatu. Ada kita adanya dikarenakan siapa kan? Ada kita yang mengadakan yaitu Allah yang mengadakan kita sebabnya adakan kalau kita ada. Kalau Allah adanya sendirinya. Itu pembahasan sifat nafsiyah. Nah, jadi berulang sifat yang wajib lawan Allah 20 sifat itu dibagi 4 bagi. Pertama sifat nafsiyah, ulang. Itu sifat nafsiyah itu satu sifat, itu sifat wujud. Ya, bagian yang kedua sifat salabiyah. Nah, sifat salabiyah itu 5 sifat. Kita pokok, hadis, hadis yang dari nafsi wa daniyah. Ta'rifnya sifat salafiyah ialah ia kullu sifatin dalam adalah bimana yaliqu bihi jalla wa azza. Yaitu tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan, atas menolak yang tidak layak dengan Allah. Itu sifat salafiyah spasial. Sifat menolak dan ada layak Allah itu sifat salafiyah. 5 sifat. Kita pokok mukhalafah hadis yang dari nafsi wa daniyah. Itu sifat salafiyah, sifat yang menolak ada ayat Allah ditolak oleh 5 sifat. Nah, itu bagian yang kedua. Kalau bagian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani 7 sifat. Kemudian Nabi itu menyuruh awal bin ma'rifatullah, dan awal-awal agama itu mengenal Allah, yaitu mengenal sifat-sifat Allah, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu disuruh Nabi itu artinya permulaan. Nah, disuruh Nabi belajar itu ilmu tauhid. Kita orang Islam disuruh Nabi belajar yang pertama-tama permulaan ilmu tauhid supaya tahu kita sifat Allah yang wajib apa-apa, yang mustahil apa-apa, yang harus apa-apa. Nah, sifat wajib Allah Ta'ala 20 sifat yang kita sedang contoh berarti adalah sifat yang mustahil Allah Ta'ala 20 sifat dalamnya. Sifat yang harus Allah 1 sifat. Nah, sifat yang harus Allah 1 sifat itu wajib pada kita belajar mulai akil balik. Mulai balik itu selalu wajibkan Nabi belajar kita. Belajar mengetahui pertama-tama. Contoh sudah belajar mengetahui, harus belajar fikih. Fikih itu masalah ibadah. Supaya ibadah kita itu sah, itu ilmu fikih pembahasannya. Supaya sah ibadah kita kayak apa, istilah yang bujur, mengenai fikih kayak apa. Nah, terus sudah belajar istinja, belajar wudu, kayak apa sahnya wudu, matlaul fikih kayak apa. Itu ada belajar, awal negara. Ya, istinja awal wudu awal juga. Ada belajar. Ada tahu nama wujudnya kayak apa. Nah, itu dalam ilmu fikih pelajarannya kan. Nah, wudu kipo bersama. Oh ya, tapi saya kalau tahu kulit pada tahu mustaqbal kan bisa kali nak menjadi bahasa kali nak baniat bisa semua apa katakan mau baca semua nang wajib bahasa. Baca semua wajib bahasa mulai turun rambut dijahe. Nah, sampai ke bawah dagu nih itu baru wajib nang bahasa batas semuanya. Kalau batas mulai mana mulai ujung palingan. Nah, mulai ini apa nih pasang palingan nah, sampai ke pasang palingan yang kiri ini kanan kiri tuh mulai apa batas yang kita bahasa. Nah, apa bodoh aja.
Ada bertambah itu kalau kalian tahu nih bahasa enggak? Rata-rata bahasa yang bahasa wajib ada nama ada tahu. Nggak ada bodoh, aku mantap dari bodoh, tahu kan? Ada tahu ilmu yang bodoh. Jadi tadi kan kalau ada belajar ilmu tauhid belajar sampai untuk sifat Allah kan atau satu sifat dari contoh belajar itu orang belajar sifat-sifat Nabi, sifat Rasul apa? Jangan sampai itu beribadah tahukan makan. Orang Samaria apa yang juga? Orang takbir juga ada apa ya Pak? Aku juga makan takbir. Ini makan takbir Allahu Akbar. Lipat pada kata pada aturan. Tangan mana pada atas saja belum mah. Allahu Akbar sudah salah ada makamnya. Mandang pelan ya. Ini apa kayaknya? Orang kata kita jelas. Orang kata kita yang mengejar ini salah ya orang di atas pusat, di bawah dada, ya kan? Ini ya kan? Di atas pusat di bawah dada, sebelah kiri mantap sebelah kiri mantap jadi kalau kita ada belajar jauhin dunia jadi kita belajar tak salah. Kalau bisa anak maulah lupa ilmunya maulah seorang jadi lupa lah. Jadi lupa gimana? Malah lihat itu ya mau nggak ada maulah lupa. Kira-kira bisa jadi lupa. Jadi kalau masalah dunia aja kan kalau ilmu nggak belajar. Apalagi masalah ibadah. Bila ada ilmu, ibadah, Allah ada menerima. Ya orang lain itu bilang apa? Mana semua murid itu itu beribadah ada ilmu dalam hari mana semua murid lainnya. Artinya Allah ada menerima ibadah orang yang ada berilmu. Istinja menunjuk menurut pikir, itu bila saya masuk, sudah tes, makanya celakanya MB itu menjadi manusia bagi 3 kali, baca tur disuruh manusia bagi 3 kali. Supaya ada sisa turunnya mengeluarkan habis, jangan besok. Jangan besok lagi usuk-usuk lah di kepalanya itu. Besok umur besok. Itu caranya terbes kami sudah tutup tes kami jangan diem tidak kami nggak ada paham dah. Misalnya wesiran hambar itu kalau jadi orang mandi minum sebentar. Padahal orang mandi apa bagi itu supaya dia bujur-bujur. Kami itu supaya dia bujur keluarnya. Bahira dan basuh bahira ukuran bersih bila kasat bisa dikulingan lubang murid itu bersih basuh bahira itu oboy gosok oboy bila kasat kan istilahnya dikulingan lubang tengah bersih itu basuh bahira kita dikit itu belum bersih gosok perut oboy terus gosok oboy sampai kasat bila bikin itu baru bersih itu bikin mengarut itu orang bikinnya kenapa oboy gosok tapi ada oboy sama bikin aja lagi bisa dikulingan lubang murid itu baru bersih menurut oboy bikin baru bersih lagi. Bajunya yang dibasuhkan bahira kami menurut pikir bajunya itu apa aja tuh bajunya itu suci kadang mustahman kadang kena najis bajunya itu mufrad. Bajunya itu kadang suci hadis itu kadang kena najis dan kadang mustahman. Baju dibasuhkan enggak? Makanya baiknya dibasuhkan, ada yang cacat di dalam situ. Nah, biasanya ada juga sampai 20 ada boleh dibasuhkan. Dan yang kira-kira itu tak masakan maka ada boleh juga. Dibasuhkan ke piring kan, kecanggih ada boleh juga. Kita basuhkan dengan najis. Sapi gigi gue
cacak tak buat dalam wadah. Wadah itu pada sampai 2 bulan, pokoknya bayi itu sama najis, kada boleh dibakar. Basuh kira kada boleh semua kami, kada boleh bertampas, kada boleh basuh ke piring kan, kada boleh juga. Basuh ke lantai bisa kita basuh najis, ya kada boleh juga. Nah, tapi kita kalau sering kita, jadi basuh kami, bayi akan sebenarnya suci menyucikan bayinya itu. Ada disebut air mutlak. Nah, kalau vampir di WC itu ada banyak agar bagaso di situ lihat itu loh, ada kata jejak di dalamnya, ada kata tikus di dalamnya, ada yakin ada jadi besokan, ya beda sih besokan lihat itu loh. Nah, jadi wadah banyak dalam WC batu kok. Saya kira kada termasuk tahi cacat, tahi tikus, tahi kumbang, najis dia, tahi lipas, najis dia. Yang semua tahi itu najis, kacari buat kada najis, tahi. Nah, tahi lalat yang di awak kita tiba-tiba makan heran. Oh, ada najis katanya jangan dibuangnya, kan jadi najis gitu, najisnya ada. Nang kedua tahi lalat, ada najis juga. Nah, orang mentah dengan patah lalat jadi najis dia bahan lain. Jadi 2 macam kalau najis tahi lalat lain pada itu najis semua. Tahi kumbang, tahi lipas, tahi lagi kelelawar, najis dia kan. Tahi kita pun, tahi kita najis kan. Kalau tahi najis. Nah, jadi tadi bila di dalam WC ada wadah banyak di toko jangan ada bertoko, boleh jadi kan di situ digoreng cacak, air tikus bisa, air kumbang itu boleh dibasuhkan. Banyak itu dalam bahasa fikih muta najis, mahon muta najis, banyak karena najis, banyak karena najis. Jadi kan sembarangan buat istinja supaya bisa mengenal baik yang suci pendidikan ada banyak mutlak. Banyak mustaqmal ada bolehnya masuk beda kami banyak mustaqmalnya. Nah, misalnya dia memalar banyak ali banyak musim memalar bodoh biar tay dia bodoh biar tay banyak bodoh biar tay terus dari kawan waktu di atasnya banyak jeboknya masalah. Nah, dia aimat banyak yang mengalar banyak. Lalu banyak kantai ini basuhan banyak kami ada kulitan itu banyak mustaqmal. Banyak sudah dipakai untuk mengangkatkan hadas kecil itu untuk. Nah, mengalar banyak. Nah itu maju mustaqmal ada boleh juga dibasuhkan banyak apa kami. Ada bisa ada boleh juga. Nah, itu fikih itu pelajaran fikih. Nah, supaya tahu apa itu ya belajar fikih. Belajar fikih itu. Nah, ketiga wajib kita menuntut ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu supaya kita beribadah itu ikhlas. Kayak apa? Ikhlas. Ingatkan apa yang kita lakukan itu semua pertolongan dari Allah. Lalu pada besok kunjung dia subhan. Ingat pertolongan semua kita lihat ada upaya mengerjakan ibadah itu semata-mata pertolongan dari Allah. Kayak apa kita makanan berteriaklah minta jalan orang sama jawab itu pertolongan Ta'ala. Nah, itu di tasawuf anda mengingatkan supaya melihat ibadah di tasawuf supaya hati jangan pengen meluang di tasawuf. Ya pembahasannya paling sebagian penghirian kalau orang hidup kini, sebagian takabur hati tasawufnya. Nah, jadi ketiga macam ilmu itu wajib menuntutnya. Nabi itu menyuruh mulai balik sampai mati menuntut ilmu yang 3 macam itu. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah, yang itu wajib. Tamatnya yaitu mati. Bila tamat itu mati, bila tamat bila mati tamat terjadi 3 macam. Bila kata mati tetap diwajibkan. Nah, kita ini asyurat
ya hari Jumat Asyura, hari Jumat lebih bagus lagi kalau bisa hari Kamis puasa Tasu'a. Jadi Tasu'a hari Kamis, Asyura hari Jumat. Misalnya bang, nggak mau puasa ada Asyura jadi Jumat ya, bolehkah? Kan nggak boleh. Itu kebetulan Asyura jatuhnya hari Jumat. Ada kan bila karena hari Asyura terpusatkan puasa Jumat aja hukumnya makruh. Apabila kebetulan Jumat hari Asyura atau terpusatkan puasa hari Jumat boleh dan makruh. Nah, dari putuskan dua ya apa bikin apa puasa Asyura tadi hari Kamis kayak variannya aja. Mungkin apa aja kayak bertanda. Nawaitu sallallahu an yaumi an yaumi tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Nawaitu sallallahu an yaumi tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Saja berarti puasa besok hari daripada hari Tasu'a sunat karena Allah Ta'ala. Esok hari pulang puasa Asyuranya. Nawaitu sallallahu jangan nawaitu semua kabin. Kata apa kan membaca nawaitu semua kabin. Nawaitu sallallahu an yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa besok hari daripada hari Asyura sunat Allah Ta'ala. Ini jangan hari Asyura membubur setelah rumah puasa ada. Nah itu bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Nah jadi nama bagusnya itu wujudnya puasa hari itu dan anak membubur silakan bubur. Makannya kena waktu berbuka bubur Asyura. Jangan makan siang kita. Dia masih terbiasa tradisi kalau itu membubur hari Asyura silakan membubur. Tapi hari itu puasaan, memakan buburnya waktu berbuka puasa. Nah itu nama wujudnya, betul. Jangan membubur, memakan hari itu juga ada puasa. Nah itu lupa betul itu. Itu bid'ah madmumah, bid'ah yang dijelaskan ada itu. Jadi puasaan yang lebih bagus lagi itu hari 9 Muharram Tasu'a itu pun puasa juga. Nah itu esok harinya itu Asyura puasa. Nabi waktu datang ke Madinah dalam hadis, Nabi datang ke Madinah. Orang Yahudi puasaan, tapi jangan ribut kami puasaan. Nah, ujar Yahudi kami mensyukuri Nabi kami selamat daripada Nabi Musa, selamat daripada kejaran Fir'aun. Ujar Nabi nyatanya kami, aku yang Nabi lebih berhak daripada ikan puasa. Kalau Nabi ini menyuruh umatnya puasa, yaitu hari Asyura. Asalnya orang Yahudi puasa Asyura karena mensyukuri Nabi-nya selamat daripada Fir'aun. Ya, Nabi punya Nabi, aku lebih berat untuk puasa mensyukuri Nabi itu selamat daripada Fir'aun. Nah, lalu Nabi itu puasa dan sini menyuruh kawan sahabatnya waktu itu puasa. Nah, boleh kita ujar ulama dalam fikih boleh dikaitkan qadaan puasa dengan puasa sunat, boleh. Misalnya biar ibu-ibu boleh. Ada puasa 2 hari dan dibayar qadaan puasa Ramadan, boleh digabungkan niat puasa qadaan dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Saya belum dibayar lagi, jadi digabungkan niatnya boleh kan? Kayak aja menggabungkan puasa qadaan Ramadan dan puasa Tasu'a dan Asyura. Nawaitu samawati an qada'i shaumi Ramadan ma'a shaumi Tasu'a lillahi ta'ala. Itu lepasnya. Nah, mana bisa lepasnya itu balik itu kalau bisa aja langsung niatnya aja. Saya puasa besok hari daripada mengqadha puasa Ramadan beserta puasa Tasu'a karena Allah Ta'ala itu bayar puasa, lanjut puasa Tasu'a. Esoknya pulang membayar Anda lagi sehari kadang puasa Ramadan. Anda makan
niatnya puasa Asyura saya mau puasa besok hari daripada mengqadha puasa Ramadan beserta puasa Asyura karena Allah Ta'ala pada antabayan puasa Asyura puasa. Nah, jadi satu niat dua gawian dua niat satu gawian satu gawian dua niat itu dibolehkan ulama. Tapi kalau lebih ada diasingkan kalau puasa dua puasa sunat yang lebih afdalnya, nah itu diasingkan. Nah tapi berapa dibolehkan. Nah tadi digabungkan puasa Ramadan dengan puasa sunat. Baru dia mulai mengkontrak puasa wajib ya. Orang ada puasa, seorang puasa, apalagi biasanya bini, pada puasa Ramadan, karena masalah laki bini, beda pada puasa itu berat. Ini kaitannya digabungkan dengan supaya tarikan juga baik pada puasa Ramadan dan digabungkan niatnya dengan puasa sunat. Terus semua puasa ini boleh kita makan. Kalau puasa Ramadan boleh semua digabungkan dengan puasa sunat. Satu hari pada sunat, pada Asyura boleh. Karena pada puasa langsung digabungkan dipusatkan. Ada sehari kalau dibayar pada puasa Ramadan, gabungkan puasa Ramadan dengan puasa nisfu Sya'ban. Nah ini sampai di situ pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di masjid yang mulia ini, Allah maafkan dosa-dosa kita, maafkan dosa Muhammad kita, maafkan dosa saudara guru-guru kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin.